semoga tetap sehat dan semangat. Perkenalkan, Ibu Niketut Martini, pengajar biologi SMA Negeri 1 Sukasada. Dalam video pembelajaran ini, kita akan belajar tentang jaringan yang menyusun tubuh hewan. Setelah kalian mengamati video pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi berbagai jaringan yang menyusun tubuh hewan dan menganalisis jaringan epitel yang menyusun tubuh hewan berdasarkan atas struktur, bentuk, dan fungsinya. Jaringan yang menyusun tubuh hewan ada 4, jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Silakan perhatikan gambar berikut ini. Setelah kalian memperhatikan gambar tersebut, kalian sudah bisa mengamati di mana letak jaringan-jaringan epitel yang menyusun tubuh hewan. Jadi, jaringan epitel adalah jaringan pembatas dan pelapis yang menyelubungi atau melapisi permukaan organ, rongga, dan saluran, baik saluran di luar maupun di dalam tubuh yang berfungsi sebagai filtrasi, absorpsi, dan sekresi. Jaringan epitel berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 3, yaitu jaringan epitel pipih atau squamosa, jaringan epitel kubus atau kuboidal, dan jaringan epitel silindris atau kolumnar. Dan berdasarkan jumlah lapisan selnya, jaringan epitel pipih dibedakan jadi 2, yaitu epitel pipih selapis dan epitel pipih berlapis. Jaringan epitel kubus dibedakan jadi 2, yaitu jaringan epitel kubus selapis dan jaringan epitel kubus berlapis. Sedangkan jaringan epitel silindris dibedakan menjadi jaringan epitel silindris selapis, jaringan epitel silindris berlapis, dan jaringan epitel berlapis semu. Sedangkan kalau jaringan transisional, dia tersusun atas beberapa macam komponen sel yang tersusun atas komponen kubus dan komponen pipih. Dan berdasarkan atas fungsinya, jaringan epitel dibedakan menjadi 2, yaitu jaringan epitel kelenjar dan jaringan epitel pelapis. Jaringan epitel pelapis biasanya terdapat pada bagian permukaan organ, yaitu untuk memproteksi, misalnya pada kulit. Untuk selanjutnya, kita akan bahas satu persatu mengenai struktur, fungsi, dan letak jaringan epitel pada tubuh hewan. Yang pertama, jaringan epitel pipih selapis. Jaringan epitel pipih selapis atau sederhana banyak ditemukan pada organ-organ seperti pembuluh darah, pembuluh limfe, paru-paru, alveoli, dan selaput perut. Jaringan epitel pipih selapis berperan dalam proses filtrasi dan sekresi. Yang kedua, jaringan epitel pipih berlapis. Pada jaringan ini, sel-sel jaringan epitel pipih berlapis atau kompleks tersusun sangat rapat. Rongga mulut, esofagus, laring, vagina, saluran anus, dan rongga hidung banyak tersusun oleh jaringan ini. Fungsinya adalah sebagai pelindung dan penghasil mukus. Jaringan epitel kubus dibedakan menjadi 2, yaitu jaringan epitel kubus selapis dan jaringan epitel kubus berlapis banyak. Jaringan epitel kubus selapis ditemui pada permukaan ovarium, nefron, ginjal, dan lensa mata, di mana berfungsi sebagai tempat sekresi.
Jaringan epitel kubus berlapis banyak. Jaringan epitel kubus berlapis banyak terdapat pada beberapa bagian tubuh, yakni folikel ovarium, testis, kelenjar keringat, dan kelenjar ludah. Fungsi jaringan ini adalah sebagai pelindung dan penghasil mukus. Selain itu, jaringan ini juga berfungsi sebagai pelindung dari gesekan. Jaringan epitel silindris dibedakan menjadi 3, yaitu jaringan epitel silindris selapis, jaringan epitel silindris berlapis banyak, dan jaringan epitel silindris berlapis semu. Jaringan epitel silindris selapis, sel-selnya berbentuk batang, sitoplasmanya jernih, dengan inti sel bulat berada di dekat dasar merupakan ciri jaringan ini. Epitel silindris selapis banyak ditemukan pada usus, dinding lambung, kantung empedu, saluran rahim, saluran pencernaan, dan saluran pernafasan bagian atas. Jaringan ini berfungsi dalam proses sekresi, penyerapan atau absorpsi, penghasil mukus, dan pelicin permukaan saluran. Jaringan epitel silindris berlapis banyak. Seperti namanya, jaringan ini tersusun banyak lapisan sel yang berbentuk batang atau silindris. Jaringan epitel silindris berlapis banyak terdapat pada beberapa organ seperti bagian mata yang berwarna putih, faring, laring, dan uretra. Fungsinya yaitu sebagai tempat sekresi, yakni penghasil mukus, dan ekskresi, misalnya kelenjar ludah dan kelenjar susu. Bagian dari jaringan epitel silindris yang ketiga adalah jaringan epitel silindris berlapis semu. Bentuk epitel ini berlapis-lapis dan pada permukaan terluarnya memiliki bulu getar atau silia yang berfungsi menyaring dan mengeluarkan benda asing yang masuk, misalnya debu. Epitelium ini berfungsi untuk perlindungan, sekresi, dan pergerakan zat melewati permukaan. Jaringan epitelium ini terdapat pada saluran pernafasan, yaitu rongga hidung dan trachea. Jaringan epitel transisional. Sel penyusun jaringan epitel transisional bentuknya dapat berubah dan berlapis-lapis. Epitel ini dapat ditemukan pada ureter dan kantung kemih. Saat kantung kemih berisi urin, sel epitel akan berbentuk kuboid seperti dadu atau silindris. Jaringan epitel yang terakhir adalah epitel kelenjar. Epitel kelenjar banyak terdapat pada kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Kelenjar endokrin tidak memiliki saluran sehingga hasilnya langsung masuk ke dalam peredaran darah. Contoh, kelenjar adrenal, timus, dan tiroid. Sedangkan kelenjar eksokrin terdapat pada saluran keluar tubuh, misalnya kelenjar keringat dan kelenjar ludah. Fungsi epitel kelenjar adalah sebagai tempat sekresi zat dalam metabolisme. Untuk lebih memahami materi jaringan epitel, silakan kerjakan soal berikut ini. Demikian pembahasan materi kita tentang jaringan epitel. Sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tetap sehat dan semangat. Om Santi, 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 Om.